Sistem Necromancer. Bab 114 sampai dengan 116. Bab 114. Membatalkan jabatan kaptennya. Laba-laba raksasa juga sedikit malu. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan anak panah yang tertancap di perutnya, dan air berwarna hijau tua mengalir dari lukanya. Dengan penuh kebencian mengunyah sesuatu dengan mulutnya yang ganas. 8 tim ini tidak cukup kuat. Mengapa kamu membiarkan dia datang berlari? Jaring laba-laba membentuk lingkaran, yang seharusnya berfungsi sebagai alarm. Tidak ada suara keras apapun yang datang dari sisiku, jadi aku seharusnya tidak memperhatikan siapapun di sini. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Duke memegang kapak perang dengan kedua tangannya dan berdiri. Kau ambil dulu, dan aku akan menahan laba-laba ini, kata Wu Heng. Bang 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 gelombang. Pada saat yang sama, Basen dan Bawudong sudah mulai mengambil tindakan. Peluru oranye ditembakkan dan menyapu ke arah laba-laba yang bergegas. Siapa? Aku. Duke menggoyangkan kapaknya. Kapten, kamu seorang penyihir, kamu duluan. Aku kaptennya, atau kamu kaptennya, dengarkan aku, bawa mereka pergi dulu, tunggu aku di jembatan batu, cepat, kata Wu Heng buru-buru. Duke melirik sekelompok laba-laba yang mendekat dengan cepat, lalu melihat ke sisi Wu Heng. Mengepalkan gigi dan berkata, oke. Pegang satu orang di pundaknya, dan sisanya menyeret ekor kepompong, dan pergi ke hutan di satu sisi. Tembak laba-laba raksasa itu, kata Wu Heng, lalu berlari menuju pintu kayu di belakang. Membuka gerbang, kerangka keluar. Serang, perintah Wu Heng secara langsung. Hore, kelompok kerangka menyerang ke depan, memegang pisau dapur, dan menebas laba-laba di sisi berlawanan. Dalam sekejap, kelompok kerangka dan kelompok laba-laba bertabrakan dan bertarung satu sama lain. Tengkorak tersebut menggunakan senjata, namun ukuran laba-laba dan kemampuannya memanjat pohon masih membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Saat laba-laba mati berkeping-keping, kerangkanya juga berserakan menjadi tulang putih. Bawudong, bunuh orang-orang besar itu, kata Wu Heng langsung. Bawudong melepas baju besi luarnya, memperlihatkan kerangka besi abu-abunya, melompat, dan membunuh laba-laba raksasa itu. Tinjunya bergetar hebat, menghantam perut laba-laba yang membengkak berkali-kali. Ditambah dengan luka parah yang dideritanya, cairan hijau menyembur keluar dari drum besar. Perhatikan momen yang tepat. Bawudong meninju rongga laba-laba raksasa itu, dan energi getarnya meledak di dada. Seluruh orang itu terjatuh dengan lembut. Laba-laba kecil, yang masih bertarung, dengan cepat menyebar dengan gusar dan menghilang ke dalam hutan. Ini sudah berakhir. Laba-laba kecil baru saja melarikan diri. Saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan dan berkata, Paman, orang-orang dari tim 8 itu pergi dan tidak menunggumu. Saat pertempuran dimulai, Wu Heng meminta Xiao Xiao untuk menatap tim 8. Sepertinya dia memancing laba-laba itu pergi dan memberi mereka kesempatan untuk pergi. Cukup adil. Semua anggota tim 8 tewas di sini, dan meskipun kami baik-baik saja, sulit untuk dijelaskan. Yah, Xiao Xiao luar biasa. Xiao Xiao memeluk tangannya dan berkata, saya bukan anak kecil, jadi ini tidak berhasil untuk saya. Kamu sangat pintar, kamu bisa mendengar semuanya. Itu adalah, biarkan Xiao Xiao terus menyelidiki lingkungan sekitar untuk mencegah tim ke-8 kembali. Wu Heng terus memerintahkan kerangka itu, letakkan kepompongnya dan pindahkan semua mayatnya kembali. Kerangka itu beraksi lagi. Ambil kepompong yang tergantung di pohon sepanjang jalan, serta bangkai laba-laba di tanah, dan pindahkan semuanya kembali ke gerbang batas. Bisa dipakai atau tidak, bawa kembali dulu. Mari kita lihat apakah itu berguna pada saat itu. Setelah pemrosesan di tempat selesai, dan setelah memastikan bahwa orang lain telah datang dan tidak dapat menemukannya, berjalan di sepanjang jalan menuju jembatan batu. Kapten, lewat sini. Duke tampak bahagia, berdiri dan melambaikan tangannya. Selain Duke, ketiga orang yang diselamatkan semuanya terbangun. Wajah berwarna abu-abu dan bibir pecah-pecah.
Saya tidak tahu apakah itu karena saya diracun atau karena saya hilang selama 2 hari terakhir. Berhentilah berteriak, jangan sampai kamu menarik perhatian binatang buas. Wu Heng datang bersama Basen dan Bawudong. Duke datang dan berkata, Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jika kamu melarikan diri, aku akan mengikutimu. Kapten, kamu sangat galak. Wu Heng memandang ketiga orang yang diselamatkan dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Pria bernama Abdu itu langsung berkata, terima kasih banyak Kapten karena telah datang menyelamatkan kami. Ini juga sebuah misi. Ayo kembali dulu agar lukamu bisa pulih secepatnya. Wu Heng melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, sial, di mana kereta kita? Aku baru saja memeriksa jejaknya. Seharusnya semua orang dari tim 8 dibawa pergi. Kapten, mereka bertindak terlalu jauh. Orang-orang itu lari dan membawa kereta itu pergi. Wu Heng juga sedikit marah. Mari kita tahan dengan hal-hal sebelumnya. Apa maksudmu dengan membawa kereta itu pergi? Teman-teman, maafkan aku, awalnya kami menyiapkan gerbong, tetapi seseorang mengambil gerbong itu saat kami berada di dalam. Wu Heng menoleh ketiga orang lemah itu dan berkata, hei gelombang, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata pria paruh baya itu. Ayo pergi, kita hanya bisa berjalan kembali dan melihat apakah kita bisa bertemu karavan di jalan, dan kita masih bisa melakukan perjalanan jauh. Beberapa orang saling mendukung dan berjalan di sepanjang jalan. Ruang belajar Diakon. Deacon Gomez mengerutkan kening ketika dia melihat anggota tim 8 yang tiba-tiba bergegas masuk. Beberapa orang merasa sangat malu dengan luka di tubuh mereka. Para prajurit ork di dalamnya mematahkan separuh lengan mereka. Meski sudah dibalut, darah sudah merembes ke kain kasa. Ini adalah cedera serius. Patah tulang dan luka dalam dapat diobati. Tetapi jika lengannya patah secara langsung, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Setidaknya tidak ada cara untuk memulihkannya secara langsung di kota Luntam. Diakon dengan lembut menarik tali pengikatnya ke samping, dan bel di luar pintu berbunyi. Seorang anggota staf masuk. Diakon segera berkata, siapkan obat dan obati yang terluka. Segera, tim penyelamat datang untuk merawat beberapa orang yang terluka. Apa? Misinya gagal. Diakon memandang ke arah kapten tim 8. Diakon, misinya gagal. Ada kawanan laba-laba raksasa yang sangat ganas di tempat target penyelamatan berada, dan kami gagal menyelamatkan target tersebut. Anda juga telah mencoba yang terbaik dan memberitahu saya lokasi dan informasi iblis itu. Kemudian saya akan mengatur agar orang lain pergi dan melihatnya. Bagus. Bawalah anggota tim Anda untuk sembuh, dan asosiasi akan menanggung biaya pengobatan Anda. Visser mengangguk, tetapi tidak pergi. Dia melanjutkan, Diakon, saya ingin berbicara tentang orang-orang di tim 12. Omong-omong, di mana mereka? Diakon, anggota tim 12 tidak ikut serta dalam penyelidikan dalam perjalanan. Saat mereka menghadapi kawanan laba-laba raksasa, mereka meninggalkan kami dan melarikan diri, menyebabkan tim kami menderita kerugian besar. Jika mereka juga bertarung bersama di tempat kejadian, setidaknya mereka tidak akan seperti ini. Begitu kata-kata ini keluar, alis Diakon itu berkerut semakin dalam. Melarikan diri dari pertempuran dan meninggalkan teman. Di dunia ini adalah tabu terbesar. Bahkan beberapa geng swasta, kelompok kecil, tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Terlebih lagi, organisasi seperti asosiasi itu sendiri merupakan evolusi dari tim petualangan. Ketika kedua belah pihak melakukan tugas bersama-sama, mereka bukan lagi tim yang terpisah, melainkan tim yang sama. Meninggalkan teman-temanmu dan melarikan diri, meskipun itu alasan yang besar, tidak dapat dimaafkan. Diakon. Visser meletakkan tangannya di atas meja dan berkata langsung, meninggalkan rekan satu tim di tengah pertempuran adalah hal yang tabu. Saya berharap asosiasi akan membatalkan statusnya sebagai kapten dan memberikan perintah buronan untuk membunuh rekan-rekannya. Bab 115. Saya punya bukti.
Anggota yang tersisa duduk di belakang. Saat menerima penyelamatan, tidak ada yang berbicara. Diakon, kita harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Kita tidak bisa menjadi presiden untuk melarikan diri dari medan perang. Visser mengertakkan gigi dan melanjutkan, jika ini masalahnya, tidak ada tim yang berani bertindak secara kolektif di masa depan dan melarikan diri saat dalam bahaya. Mendengar kata-kata pihak lain, alis Diaken semakin berkerut. Meskipun Wu Heng baru saja tiba di kota Luntam, dia memberi kesan bahwa dia bukanlah orang yang penakut. Saya mendapat 2 layanan berjasa level 3 dalam 1 bulan setelah bergabung dengan perusahaan, dan saya menangkap penjahat buronan level 9 pada hari kedua setelah saya tiba. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang penakut dan penakut. Tetapi tim 8 adalah tim veteran lokal, dan tidak ada alasan untuk berbohong. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, ketika Wu Heng kembali, mari kita dengarkan penjelasannya. Bagaimanapun, dia ditunjuk langsung oleh markas besar dan tidak bisa diberhentikan begitu saja. Visser mengerutkan kening dan melanjutkan, saya khawatir dia akan mengetahui ada masalah dan melarikan diri. Anggota asosiasi yang melakukan kejahatan dan melarikan diri bukanlah hal baru dimanapun. Diakon itu duduk kembali dan tidak berkata apa-apa. Butler, Anda lihat bagaimana kami telah dirugikan olehnya. Kami sendiri yang direkrut oleh Anda. Visser melanjutkan, penampilan tim 8 memang agak menyedihkan. Kalau sudah seperti ini, perlu istirahat sejenak. Setelah memikirkannya sejenak, dia masih berkata, tidak mungkin memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Semua tugas tim 12 akan ditangguhkan terlebih dahulu, dan kami akan menunggu masalahnya. Dong 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 gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Kemudian, pintu dibuka, dan Wu Heng, Bawudong, dan Basen masuk dengan angkuh. Dia melirik ke arah yang terluka, mendesis, dan berkata, oh, apa yang terjadi? Apakah kamu terjatuh? Ini pasti dianggap cedera akibat pekerjaan. Semua orang di ruangan itu tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pihak lain akan kembali secara langsung pada akhirnya. Visser menatap dingin dan bertanya, beraninya kamu memimpin tim untuk melarikan diri selama pertempuran? Kapten Visser, tolong jangan bicara omong kosong. Siapa yang lolos? Kapten tim ke-12 saya akan melarikan diri. Bagaimana dengan kalian saat itu? Aku masih ingin bertanya pada kalian. Aku sedang memimpin orang untuk mencari petunjuk di jembatan batu, tapi saat aku melihat ke atas, kalian semua sudah pergi. Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Visser terus bertanya, apakah saya perlu melapor kepada Anda? Anda adalah kapten tim 8, bukan tim 12 kami. Kamu, mata Visser berkilat tajam, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya. Bawudong di samping selangkah lebih cepat. Tendang perutnya dan dorong dia mundur 2 langkah. Hore! Segera setelah itu, Wu Heng menghunus senjatanya, Basen menghunus pisaunya, dan semua anggota tim ke-8 berdiri. Cukup, diakon itu tiba-tiba berdiri dan meraung. Jika 2 tim bertarung di ruang belajar, itu akan menjadi lelucon jika kabar tersebar. Melihat orang-orang dari tim 8 duduk kembali, Wu Heng juga mengembalikan senjatanya. Diakon terus bertanya, Wu Heng, Visser berkata bahwa kamu hilang selama pertempuran. Mohon jelaskan. Diakon, selama penyelidikan saya bertempur dengan sekelompok laba-laba raksasa. Saya tidak melihat siapapun dari tim 8 saat itu. Ketika saya kembali, kudanya dibawa pergi. Jika saya melarikan diri dulu, bagaimana caranya? Bawa kudanya kembali dulu. Jika tidak, aku akan membawa iring-iringan mobil dalam perjalanan, dan aku khawatir aku tidak akan bisa kembali bahkan sebelum gerbang kota. Segala sesuatunya telah menjadi seperti sekarang. Tidak perlu menyelamatkan muka satu sama lain. Sebenarnya, keluhan tim 8 kepada Diakon agak di luar dugaannya. Ibaratnya ketika seorang siswa SD mengalami konflik, Anda berbalik dan menuntut gurunya. Visser segera membalas, kamu berbohong.
Kami sedang melawan laba-laba raksasa dan kami bahkan tidak melihat kalian sebelum kami membawa kudanya kembali. Terlebih lagi, orang-orangku terluka parah, jadi kamu juga bertarung. Itu saja, kembalilah ke dalam kondisinya bagus. Faktanya, Wu Heng juga bisa memahami pemikiran pihak lain. Tim 8 mengalami kerugian serius, misinya gagal lagi, dan kemarahan ditujukan kepada mereka. Seseorang harus disalahkan, dan tim baru yang hanya terdiri dari 2 orang adalah yang paling cocok. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Mereka tidak membagikan informasi apapun atau menyebutkan petunjuk apapun selama ini. Saya dipukuli saat itu, dan saya mengeluh tidak bisa bersama mereka. Tentu saja, semua orang di tim 8 dan tim 12 mengetahui hal ini, tetapi tidak ada yang akan menyebutkannya. Itu tergantung alasan siapa yang lebih meyakinkan. Tidak ada rekaman audio atau video di dunia ini. Itu semua tergantung pada apakah Anda dapat merangkai cerita dengan lancar. Wu Heng, tolong beri saya penjelasan. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya, saya akan menyerahkan masalah ini ke markas besar dan mencabut posisi Anda sebagai kapten. Sepertinya aku lebih percaya pada perkataan tim 8. Bagaimanapun, korban jiwa sudah di depan mata kita, terutama yang mengalami patah lengan. Siapa yang lengannya patah karena memfitnah orang lain? Saya punya bukti, Wu Heng berkata langsung. Visser memandangnya dan mencibir dalam hatinya. Sudah berapa lama kamu menjadi kapten? Saat itu, bukti apa yang bisa dikemukakan oleh anggota kedua tim di kedua belah pihak? Kalau begitu keluarkan dan aku ingin melihat apakah kamu punya alasan lain. Diakon, saya ingin meminta saksi. Oke, cepat dan jangan berputar-putar. Diakon itu mendesak. Wu Heng mengangguk, membuka pintu, dan berkata keluar, Tuan Abdul, Diaken kami ingin meminta Anda masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya yang tampak jauh lebih baik masuk. Melihat ruangan penuh dengan orang-orang yang terluka, dia hanya mengerutkan kening. Kemudian dia memandang Diaken di ujung meja. Diakon Gomez, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan bisa kembali. Orang ini adalah orang yang diselamatkan Wu Heng dari kepompong, dan juga menjadi target perjalanan penyelamatan ini. Gomez mengerutkan kening dan segera mengerti maksudnya. Apa yang harus kita lakukan? Gomez terus bertanya, bahaya apa yang kamu hadapi? Pria itu segera berkata, kami menerima komisi untuk mengumpulkan material, tapi kami tidak menyangka akan diserang oleh segerombolan laba-laba raksasa. Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Ahem gelombang. Siapa yang menyelamatkanmu? Pria itu tertegun dan berkata, itu Kapten Wu Heng. Ada apa? Bukankah ini diatur oleh asosiasi? Tidak, hanya untuk memastikan kamu bisa kembali dengan selamat. Kembalilah dan istirahat, dan berhati-hatilah saat keluar. Nanti, baiklah. Terima kasih banyak, Diakon, dan terima kasih Kapten Wu Heng. Saya akan datang untuk mengucapkan terima kasih setelah urusan pemakaman anggota tersebut diselesaikan. Terima kasih kembali. Pria itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kemudian keluar kamar. Saat ini, ruang belajar sedang sepi. Orang-orang di tim 8 juga tercengang. Mereka paling tahu apa yang terjadi di tempat kejadian. Apakah pihak lain benar-benar menyelamatkan orang tersebut? Bagaimana bisa? Wu Heng berkata langsung, Diakon, Kapten Visser, bukti apa lagi yang Anda inginkan? Diakon menggedor meja. Ia langsung berkata, oke, ini bercanda. Tim 8 akan menangguhkan tugasnya, kembali dan merenung, dan menunggu penugasan tugas berikutnya. Semua hadiah untuk tugas ini akan diterima oleh tim 12. Diakon, dia berbohong. Visser masih belum menyerah. Meski dia mengatakan ini, dia juga sedikit bingung. Menurut kekuatan kawanan laba-laba raksasa, saya tidak bisa mengalahkan mereka, begitu pula tim 12. Bagaimana mungkin mengeluarkan orang? Sudah cukup, itu saja, jangan ganggu tim ke-12. Diakon berkata dengan dingin. Visser menatap Wu Heng sambil mengertakkan gigi.
Apakah Anda mendengar itu? Diakon bertanya lagi. Ya, Diakon, maukah kamu mencabut statusnya sebagai kapten? Menjebak anggota tim bukanlah masalah sepele, kan? Wu Heng bertanya balik. Diakon itu meliriknya dan berkata, Fisher telah berkontribusi banyak bagi kota Luntam. Biarlah dia mencatat masalah ini terlebih dahulu. Jika hal serupa terjadi lagi, kaptennya akan dicabut. Oke, saya akan mendengarkan Anda, Diaken. Wu Heng tidak melanjutkan masalah ini. Dapat dilihat bahwa tim lebih mengunggulkan tim ke-8. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dicopot dari jabatan kapten, sehingga mereka hanya menunda pengambilan tugas. Apa perbedaan antara cuti berbayar dan cuti berbayar? Tetapi para Diaken memiliki kekuatan lokal yang besar, jadi mereka tidak dapat membuat masalah menjadi terlalu serius. Dalam sebuah kontes, menanglah. Oke, ayo kembali dan pulih. Diakon itu terus melambaikan tangannya. Keduanya keluar dari ruang belajar. Orang-orang di tim 8 menatapnya dengan dingin. Apakah ada hal lain? Wu Heng memandangnya. Anda menggunakan kami untuk memancing laba-laba raksasa dan menyelamatkan orang-orang. Fisher juga bereaksi saat ini. Dengan hanya beberapa anggota tim 12, akan sulit mengalahkan laba-laba raksasa itu. Terus terang, dia terjerat dengan segerombolan laba-laba raksasa, dan mereka menggunakan beberapa metode untuk menyelamatkan orang tersebut secara diam-diam. Apa yang kamu pikirkan itu urusanmu. Beberapa dari mereka terluka parah. Lebih baik kembali dan istirahat lebih awal. Kita lihat saja, hari-harinya masih panjang. Fisher memandangnya dan berkata. Wu Heng meliriknya, langsung membuka pintu, dan berkata, Diakon, Fisher mengancam saya dan ingin membunuh saya. Fisher, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Suara Diakon datang dari ruang kerja. Tim 8 pergi dengan tampilan muram. Wu Heng juga berjalan menuju ruang tunggu. Kembali ke ruang tunggu. Duke menyeka kapak perangnya dari sana. Sepanjang 2 misi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia punya nyali, bertindak sebagai pemandu wisata, membawanya ke berbagai tempat, lalu berkelahi bukanlah tanggung jawabnya. Pintu terbuka dan Wu Heng masuk. Kapten, apa yang Diakon katakan? Duke bertanya. Wu Heng memberitahu tim 8 tentang pergi ke Diaken untuk menyampaikan keluhan. Orang-orang ini sangat jahat. Untungnya kami menyelamatkan mereka, kalau tidak mereka akan menjebak mereka, kata Duke dengan marah. Yah, meski terbukti kami tidak kabur, kami juga sempat berkonflik dengan tim 8. Harap berhati-hati saat bertemu mereka di kemudian hari. Aku tidak takut pada mereka. Kita mungkin akan bertengkar. Duke menepuk kapak perangnya. Cobalah sesedikit mungkin konflik dengan mereka. Dimengerti, Kapten. Wu Heng memberinya hadiah dari misi penyelamatan ini, yang bisa dianggap sebagai keuntungan kecil. Oke, tidak ada yang terjadi dengan pergaulan. Ayo pulang dan istirahat. Kapten yang baik, keduanya menutup pintu dan keluar dari asosiasi. Kembali ke daerah tempat Anda tinggal. Anggota tim konstruksi telah menyelesaikan pekerjaannya. Hanya Mandor yang menunggu di depan pintu. Ketika dia melihat Wu Heng kembali, dia mendatanginya dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata, Kapten, semuanya sudah selesai. Silakan periksa. Bagus. Keduanya memasuki kediaman bersama, melihat semuanya dari lantai 1 hingga lantai 3. Tata letak keseluruhannya adalah lantai pertama adalah ruang tamu, ruang makan, dapur, dan 1 kamar tidur. Lantai 2 adalah 2 kamar tidur besar, 2 kamar tidur kecil, dan lantai 3 adalah area pribadi Wu Heng, kamar tidur utama, ruang belajar, kamar, dan kamar mandi terpisah. Langsung ke lantai 3. Dorong pintunya dan masuk, itu ruang belajar. Di kaki Anda terdapat karpet bulu bundar, rak buku kayu gelap, meja dan kursi, dan di dinding di sisi lain terdapat lukisan cat minyak pemandangan. Meski tidak sebaik pembelajaran Diaken, namun tetap memiliki kesan sebagai orang yang berbudaya. Mulai sekarang membaca di sini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak seperti seorang penyihir?
Setelah melihat ruang kerja, Wu Heng terus melihat kamar tidur dan kamar mandi. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan lingkungan modern, tapi beberapa kali lebih baik dari tempat yang saya sewa di kawasan ramai. Secara keseluruhan, saya cukup puas. Lumayan, kamu bisa pergi ke asosiasi untuk menyelesaikan komisinya besok. Mereka bekerja sama melalui platform asosiasi, sehingga keseimbangannya juga akan diselesaikan dari asosiasi. Ini sebenarnya baik untuk kedua belah pihak, menghindari banyak masalah. Baik, terima kasih banyak, Kapten. Wu Heng mengangguk, baiklah, ayo kembali dulu. Oke. Para pekerja semuanya pergi. Wu Heng meletakkan beberapa buku keterampilan di ring luar angkasa di rak buku. Kerangka yang memiliki jiwa juga dapat mempelajari keterampilan necromancy. Selain itu, keempat perempuan di bawah komando saya juga termasuk dalam sistem hukum, jadi saya akan membiarkan mereka mempelajarinya ketika saya punya waktu. Keluarkan semua kebutuhan sehari-hari Anda dan simpan di lemari. Jika semuanya sudah beres, langsung pergi ke dunia zombie. Melangkah keluar dari koridor, hal pertama yang saya lihat adalah mayat laba-laba besar di tumpukan mayat. Bab 116. Menenun web. Di ruang terbuka di depan tangga, segunung besar mayat kembali bertumpuk. Di bagian paling atas adalah laba-laba raksasa yang kita bunuh hari ini dan sejumlah besar laba-laba kecil. Di sini kecil, hanya lebih kecil dari laba-laba raksasa, sebenarnya seukuran bola basket atau wastafel. Selain mayat laba-laba, ada juga zombie yang dibunuh di dekatnya oleh kerangka berkepala besar dengan kerangka, serta mayat dalam kepompong. Mata Wu Heng tertuju pada tubuh laba-laba itu. Saat dia hendak melepaskan teknik budak tulang, tangannya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba saya teringat sesuatu, mengeluarkan kitab orang mati dari cincin luar angkasa dan membacanya dengan cepat. Rupanya, ketika saya membaca Necronomicon, saya melihat beberapa deskripsi transformasi laba-laba. Balik beberapa halaman dan temukan pendahuluannya. Juga dengan gambar yang menyertainya. Ada dua jenis yang tercantum dalam buku. Salah satu jenisnya adalah laba-laba, termasuk laba-laba raksasa, laba-laba serigala, dan laba-laba beracun yang masih mempertahankan bentuk laba-laba. Laba-laba jenis ini memiliki tubuh yang tidak bertulang dan tidak dapat diubah menjadi unit kerangka. Dengan kata lain, teknik budak tulang tidak dapat digunakan. Bahkan jika digunakan, tubuh akan hancur total dan tidak dapat diubah menjadi tipe militer secara normal. Jenis ini hanya bisa menjelma menjadi mayat busuk. Jenis laba-laba kedua adalah ras, setengah arachnoid, dan arachnoid elf. Setengah arachnoid secara fisik dapat berubah menjadi bentuk manusia dan laba-laba. Laba-laba yang berubah menjadi elf memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah laba-laba. Struktur tubuh kedua tipe ini bukanlah laba-laba. Mereka memiliki tulang di dalamnya dan dapat diubah menjadi teknik budak tulang. Disertai gambar dan ilustrasi internal setelah dibedah. Tentu saja, semuanya digambar tangan. Tipe kedua, Wu Heng hanya bisa melihat. Dia tidak bisa berhubungan dengan ras aneh, terutama laba-laba di depannya. Laba-laba tidak punya kerangka. Dia benar-benar tidak memahami hal ini. Seret laba-laba itu keluar. Wu Heng menunjuk seekor laba-laba. Basen mengambil satu kaki, menariknya keluar dan melemparkannya ke samping. Wu Heng melepaskan teknik budak tulang dan sihir necromantik membungkus mayat itu. Daging dan darah mulai berjatuhan, dan seluruh mayat meleleh sedikit demi sedikit di bawah tatapan mata. Hanya 8 kaki mirip karapas yang tersisa berdiri di tanah. Konversi belum selesai. Sial, itu benar-benar tidak mungkin. Tampaknya laba-laba ini hanya bisa menjelma menjadi mayat busuk. Carrion dan skeleton keduanya adalah pelayan undead, namun efeknya sebenarnya agak berbeda. Faktanya, Wu Heng tidak mau diubah menjadi mayat yang membusuk. Bagaimanapun, dikelilingi oleh sekelompok mayat yang membusuk berdampak pada lingkungan dan suasana hati. Juga rentan terhadap penyakit. Dia sendiri masih manusia.
Tapi itu tidak bisa diubah menjadi kerangka, dan tidak ada cara lain. Karena saya tidak bisa membuangnya, saya mengubahnya terlebih dahulu. Terus biarkan kerangka menyeret keluar semua laba-laba. Wu Heng pertama kali melepaskan mantra mayat pada laba-laba raksasa, dan sihir necromantik membungkus mayat tersebut. Objek yang dipanggil melebihi jangkauan kemampuan pengguna, dan faktor ketidakstabilan meningkat. Permintaan tidak stabil muncul, membuktikan bahwa mayat tersebut berada pada level 5 atau lebih tinggi. Bagaimanapun, orang-orang di tim 8 dinilai seperti itu, jadi levelnya tidak bisa diturunkan tidak peduli seberapa keras kamu memikirkannya. Segera, tubuh mulai berubah. Luka fatal mulai meninggalkan bekas, namun di banyak tempat, masih terdapat luka valgus. Segera setelah itu, mayat itu berdiri dengan terhuyung-huyung, dan 6 mata di kepalanya terbuka serempak dan melihat sekeliling. Ibu laba-laba raksasa bangkai level 11. Level 11 juga tidak terlalu rendah. Lanjutkan melihat properti. Tingkat 11. Atribut konstitusi 26, kekuatan 24, ketangkasan 29, kecerdasan 8, persepsi 15, karisma 5. Karakteristik, hamba busuk, jiwa menengah, indera jaring laba-laba, berjalan laba-laba. Kemampuan, gigitan, pedang kaki, jaring laba-laba, jaring tenun. Spider Web Sense, saat bersentuhan dengan jaring laba-laba, laba-laba dapat mengetahui lokasi target secara tepat. Spider Wall, unit ini dapat memanjat permukaan medan yang sulit, termasuk digantung di dinding dan digantung di langit-langit. Cobweb Moving, Anda dapat bergerak secara normal di sarang laba-laba, mengabaikan efek pembatasan yang dibawa oleh sarang laba-laba. BT, menggigit target, menyebabkan kerusakan dan menambahkan racun pada saat yang bersamaan. Step Sword, pelindung luar pada kaki kuat, menyebabkan kerusakan menusuk pada target. Spray Spiderweb, melakukan serangan jarak jauh pada satu target pada jarak maksimum 150, menyebabkan jaring laba-laba mengikat dan membatasi pergerakan. Buat sutra laba-laba dan buat jaring raksasa untuk menyiapkan penyergapan dalam jarak tertentu. Setelah berubah menjadi bangkai, tampaknya sebagian besar kemampuannya masih dipertahankan. Karakteristik Cobweb Sense seharusnya menjadi alasan untuk menemukan lokasinya. Musuh dapat ditemukan melalui lokasi di mana jaring laba-laba disentuh. Ini juga dapat dianggap sebagai metode pertahanan yang baik. Di antara kemampuannya, BT dan Step Sword adalah metode serangannya sendiri, dan Spray Spiderweb harus dianggap sebagai kendali jarak jauh. Semprotkan jaring laba-laba untuk menutupi musuh dan mempengaruhi pergerakan mereka. Adalah memproduksi sutra laba-laba dan menenun jaring laba-laba untuk menyiapkan penyergapan. Laba-laba memiliki kemampuan ini, jadi tidak ada masalah. Tetapi transformasi menjadi mayat yang membusuk berarti laba-laba itu sendiri sudah mati, dan itu hanyalah kehidupan palsu yang diciptakan oleh sihir necromancy yang mengendalikan tubuh. Bagaimana sutra laba-laba ini diproduksi? Tidak mengerti. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Ibu Laba-laba, kata Wu Heng. Kemudian, Wu Heng melepaskan keahliannya untuk mengubah semua mayat laba-laba yang tersisa menjadi mayat busuk. Jumlahnya bisa lebih dari 200 ekor di kawasan padat penduduk. Atribut laba-laba kecil sedikit lebih rendah. Laba-laba bangkai level 3. Atribut konstitusi 12, kekuatan 14, ketangkasan 16, kecerdasan 2, persepsi 11, karisma 2. Karakteristik, hamba busuk, jiwa dasar, jalan laba-laba. Kemampuan, menggigit, menenun jaring. Setelah laba-laba kecil berdiri, mereka segera berkumpul di sekitar Ibu Laba-laba dan semua berbaring telentang. Saat mata tertutup, warnanya gelap gulita dan sulit membedakan angka. Pergi ke samping dan tunggu, kata Wu Heng. Induk laba-laba membawa sekelompok laba-laba kecil di punggungnya dan berjalan ke hamparan bunga di dekatnya. Tubuhnya terjatuh dan mulai bergerak cepat. Sebagian besar tubuhnya setengah tertutup tanah. Ditambah dengan rumput liar yang belum dipangkas di sekitarnya, ia memiliki kamuflase yang sangat bagus.
Setelah menangani materi laba-laba, Wu Heng meminta kerangka itu untuk membuka semua kepompong di sampingnya. Saat kepompong dibelah, ada yang menjadi mayat manusia dan ada pula yang ork. Seperti membuka kotak buta, medan perang mayat mati dilepaskan, dan zombie serta mayat yang mati di dalam kepompong diubah menjadi tulang dan berdiri. Beberapa dari mereka adalah prajurit ork, tinggi tapi levelnya tidak tinggi. Mereka semua berada di level 3 hingga 4, dan bahkan jiwa dasar pun tidak muncul. Tetapi atribut dasar kekuatan dan fisik lebih tinggi daripada kerangka yang diubah menjadi manusia. Ini juga dapat dianggap sebagai karakteristik ras. Setelah mengubah mayat, Wu Heng keluar dari komunitas dan menghubungi Li Yahong melalui walkie-talkie. Segera, Li Yahong keluar dari bengkel mobil. Apakah ada berita baru-baru ini? Wu Heng bertanya. Karena saya tidak bisa bertahan lama di dunia ini, saya hanya dapat memperhatikan beberapa informasi melalui Li Yahong. Tidak ada berita di radio, dan penjara berhenti merespons dan menjadi sunyi. Li Yahong berpikir sejenak lalu berkata, ngomong-ngomong, ada berita tentang zombie menyimpang level 2.